Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di channel gue. Semoga kalian kabar baik-baik aja. Hari ini di depan gue ada motor Yamaha R25 tahun 2014 yang udah gue modif tipis-tipis dari ya budget pelajar lah ya bisa dibilang. Nah ini jadi tema modif motor ini itu OEM plus. Jadi kesannya dimodif tapi tidak menghilangkan art dari OEM-nya itu sendiri. Oke, mungkin kita langsung aja review apa aja udah kepasang di motor ini. Mungkin kita mulai enaknya dari mana ya? Mungkin kita mulai dari bagian depan dulu ya, dari cockpit dulu. Oke, tapi ini kita lihat dulu motornya. Secara tampilan simple, cuman tetap cakep ya. Oke, kita mulai dari cockpit. Di depan ini sebenarnya masih cukup banyak part-part standar di cockpit. Yang gue ganti di sini itu stang. Di sini stangnya itu gue jadiin underyoke ya. Bisa kalian lihat di situ si stangnya itu di bawah segitiganya. Oke, terus juga ini shock gue turunin sekitar kurang lebih 3 cm-an. Itu sebenarnya untuk gue nyari looksnya aja sih, karena R25 itu standar depannya itu agak dongak kayak menurut gue. Jadi diturunin shocknya 3 cm biar lebih padat aja. Nah terus ini kopling handle masih standar, master juga standar. Nah ini dari cockpit kelihatannya kayak gini, masih cakep ya walaupun simple. Terus itu juga gue udah pasangin gas spontan dari merek Daytona. Sama ini juga hand grip gue pakai Domino asli ya, seri A010 kiri kanan. Terus juga kabel-kabel masih standar semuanya, handle juga standar tadi yang udah gue bilang. Sama koplingnya ini R25 ini paling enak ya menurut gue. Ini juga gas spontannya merek Daytona. Gue nggak saranin merek KTC karena sering nyangkut atau biasanya tuh mereka seret ya kalau habis hujan. Yang gue denger dari teman-teman gue. Dari pengereman standar, kecuali di sini gue udah ganti selang rem dari Hell asli ya. Kita dari depan nih biar lebih kelihatan, ini mereknya Hell. Sisanya standar, master, tabung, lever juga standar. Karena pengeremannya udah cukup enak ya untuk gue si pengereman R25 ini. Terus ini juga udah gue pasangin lever guard RCB ala-ala yang dipakai di MotoGP. Dipasang kanan aja karena ya biar, karena kan yang penting itu rem aja sebenarnya. Terus di sini gue juga udah pasangin bar N dari merek WR3 di bagian kirinya ini. Simple dan mungkin sepele ya, tapi tuh lumayan lah, lumayan cakep dipasang di sini. Oke, terus lanjut di depan ini juga udah gue pasangin mirror blanking, no merek gue lupa, cuman ini ya pemanis aja sih biar lebih cakep. Sini juga udah windshield gue ganti yang model lebih jenong ya, model-model zero gravity, mereknya Docil Works. Cakep, gue milih yang clear karena ya clean look aja tuh, bisa kalian lihat lebih clean aja gitu dilihatnya. Kalau yang smoke itu gue kurang suka aja. Terus ini juga masih ada stiker garansi. Oke, kita ke bagian belakang. Di sini joknya gue ganti ininya ya, kulit luarnya gue ganti jadi yang modelan amplas ala-ala racing gitu. Ini nggak gue tambahin latex atau apa, busnya standar. Terus ini juga gue pasangin single seat biar lebih manis aja. Ini asli dari Yamaha ya, waktu itu gue beli nunggu semingguan langsung datang sih, cepet mereka ngerjainnya. Oke, tampilan motornya kayak gini ya dari samping kiri, kayak gini nih tampilannya, cakep dia. Oke, mungkin kita bakal lanjut ke kaki-kaki di sini. Oke, sebentar. Untuk shock di sini gue masih pakai standar R25, masih teleskopik. Nah, di sini yang udah gue ganti itu ban. Bannya di sini pakai Pirelli Diablo Rosso Sport. Ini bannya itu enak banget. Gue udah pakai ini buat track day, cornering, harian juga, hujan-hujanan juga enak. Ini juga lumayan tebel ya, lama dia. Kalau nggak salah dia ini medium compound, jadi enak banget bannya.
Pirelli Diablo Sport yang depan ini ukurannya 110/70. Oke, nah terus di sini juga velgnya ini juga udah gua bukan repaint, ini namanya powder coat. Jadi dia itu bukan cairan tapi pakai kayak serbuk gitu. Hasilnya finishingnya jadi lebih cakep aja, lebih manis. Sama dia ini lebih kuat dan tahan baret sama nggak ngelupas kayak repaint ya. Sama pengerjaannya cepat. Kalau powder coat tuh sehari bisa selesai. Oke. Sisanya paling kaki-kakinya sisa masih standar. Ini warnanya namanya silver effect ya kalau nggak salah. Oke. Bisa kalian lihat dari kaki-kakinya masih pada standar, cakram, kaliper juga standar. Sama tadi selang rem ya, yang udah gue ganti selang rem doang sih. Sama ini tadi silver effect velg. Kita ke bagian agak belakang. Oke, di sini gue lupa di sini ada frame slider. Ini merek WR3. Dia ini lumayan kuat ya bahannya. Pemasangan juga mudah. Gue beli itu harganya kisar 600 sampai 700 ribu. Bisa kalian cek di toko itu. Ada racer footstep. Ini masih standar footstepnya, cuman ditambahin peninggi aja si racernya itu. Ini murah, bisa kalian beli harganya ya paling mahal 200 ribu lah ya. Dia ala-ala underbone gitu. Karena yang standar 25 tuh bagian itunya tuh agak ke depan situ tadi. Makanya dia karena agak ke bawah, si baut jagungnya ini suka kena aspal ya kalau di bawah belok. Karena waktu gue juga pakai track day itu seret gitu kena. Makanya akhirnya gue tinggiin. Oke, sini knalpot gue pakai merek DX Generation yang seri RVR long atau RVR long. Inletnya ukuran 51 mm. Terus ini dia finishingnya tuh yang sandblast ya. Ini lumayan langka. Disitu juga udah pasangin exhaust hanger biar ini serasi aja sama, kan dia udah pakai single seat gitu bagian atasnya. Oke, ntar suara knalpotnya gue bakal spill di akhir ya. Kita lanjut dulu ke bagian belakang. Di sini ban belakang juga sama. Pakai Pirelli Diablo Sport ukuran 150/60. Yang gue bilang tadi ini ngegripnya enak banget. Bagian velg belakang juga gue powder coat warna silver effect juga sama kayak yang depan. Nah, sisa-sisa masih standar, kaliper disc standar. Itu juga gue udah pasangin jalu pedok biar enak aja kalau nyucinya, sekalian enak bersihin rantai. Oke, di sini juga yang kiri juga footstepnya juga gue kasihin racer sama kayak yang kanan tadi. Bagian gear ya, gear sama rantai ini udah gue ganti depan belakang. Standarnya itu ukurannya 14/43. Ini yang belakangnya gue naikin satu mata jadi 14/44. Jadi fokusnya akselerasi ya. Merek TK Racing. Oke, ini belakang stop lamp standar. Di sini cuman gue pasangin undertail kalau nggak salah namanya. Ini dia lebih ini aja nutupin lubang si bekas bakbora ini di sini. Sama dia lumayan terang menurut gue. Oke. Terus oh iya, suspensi belakang ini tadi masih standar ya. Ini bagian kirinya tampilannya kayak gini. Cakep sih kalau dilihat. Terus bagian depan, oh iya, lampu depan itu udah gue ganti LED dari senja sama lampu utamanya. Sama sen di sini gue pakai merek WR3 yang modelnya masuk ke dalam fairingnya gitu ya. Sen tanam atau apa gitu namanya. Jadi karena yang standar itu agak keluar, gue kurang suka. Oke, mungkin itu aja modifan dari gue. Oh, sama ini bagian dalam R25 ini permesinan standar ya. Cuman itu gue ganti busi iridium NGK sama waktu itu setting CO karena ganti knalpot kan di Yamaha. Sama ini dalamnya air filternya udah gue ganti pakai merek Proper Racing Line biar dia lebih ngacir aja sih. Oke, mungkin itu aja reviewnya. Sebelum gue akhirin videonya, gue bakal spill suara knalpot sama sinematik. Oke, lanjut.